Mana parang kamu? Gak usah. Gak usah parang. Gak usah. Parang aku hilang, Fer. Pelan-pelan. Iya. Awas rusak kamu ini. Parang aku hilang. Gak tahu tuh, kemarin cari kayu, padahal tempatnya sama. Aku ingat, tiba-tiba hilang. Paling diambil orang. Terus cara motongnya gimana kalau nggak ada parang? Ya apa? Pinjem, Fer, pinjem. Di sana kan pasti banyak orang. Emang orang mau kasih pinjem kamu parang? Mereka juga butuh parang itu juga kan? Iya, Fer. Nunggu dia selesai dulu. Kalau semisal gak selesai ya gak mana dikasih. Ya udah, ikut aku pulang aja. Pulang. Ya. Ayo berdiri. Besok nih. Duduk terus dari tadi Iya, Fer. kerjanya. Di rumah kamu kan ada parang ya? Aku besok pinjam ya. Nggak ada. Udah aku jual. Pelit. Biar. Pelit. Ayo. Sabar, kenapa? Acidi itu mau umroh beneran. Mas Ferry. Ah, Oh, akhirnya Iya, ketemu Mbak Mel. juga sama Mas Ferry. aduh, Aku tuh dari tadi nyariin Mas Ferry sampai keliling-keliling ke sana. tetap saja Mbak Mel. Saya ada di sini dari tadi. Oh iya Mbak Mel, saya mau bilang kalau ini 5 hari lagi, paling lambat 1 minggu udah enak. Ya udah, atur aja deh sesuai yang Mas Ferry tahu, yang Mas Ferry kerjakan tuh terserah Mas Ferry semuanya. Saya serahkan semuanya itu ke Mas Ferry. Oh. Ya udah, nanti saya pesanin lagi ya. Boleh. Terus apa lagi yang kurang? Ini Mbak Meli, untuk yang lahan yang di sebelah sana pakai stok bagandat. Hah? Stok bagandat. Saya kurang paham sih Mas. Nanti Mas Ferry aja deh yang beli. Merek bibit padinya stok bagandat. Mas Ferry aja deh yang beli. Ya udah, biar Mas aja yang cari. Soalnya kelebihan situ bagandat itu anti burung pipit. Bukan anti burung pipit sih, tapi burung pipit itu nggak mau makanya. Soalnya alot kalau dimakan. Beda sama itu yang mereknya Nur. Itu biasanya suka dimakan burung pipit. Ya udah deh. Semuanya tuh aku serahin semuanya ke Mas Ferry. Aduh, mau hujan ya? Iya, itu suara petirnya udah bunyi. Aman, gak bakalan hujan. Ada Iya. pawangnya. Siapa? Siapa? Itu di depan. Itu si Pak Tot. Bener. Patot siapa itu? Itu, Fer. Di depan itu yang rumahnya di kanan. Nama orang itu jangan dirubah-ubah. Gatot, bukan Patot. Iya. Keseringan manggil itu, Fer. Pak Tot. Ya udah Mas Ferry, aku balik ke rumah dulu ya. Ya udah Mbak Mel, lagian Mas juga mau pulang juga. Udah selesai kok kerjaan. Iya. Mau bareng? Boleh, yuk. Ya udah. Ya Ternyata kayak gitu Mbak Mel. Gimana? Setuju nggak? Setuju dong. Meli, Kenapa tah? kenapa? Ternyata kamu itu sok polos ya jadi cewek. Hah? Hahaha, kamu itu sok bingung kan? Mbak Tata, ada apa ini? Gak tahu. Kamu macarin Mas Ferry kan? Biar sawah kamu itu dikelola. Astagfirullah, Mbak Bener Tata. kan, Mas? Mbak Tata itu tahu dari mana, informasi dari mana? Tah, beneran deh. Aku tuh nggak ada niat sama sekali dengan apa yang kamu bilang itu semuanya tuh nggak bener. Terus Mas Ferry kenapa kemarin nggak mau ngelola sawah saya? Karena takutnya si Meli ini cemburu kan? Bukan seperti itu Mbak Tata. Mbak Tata itu kalau berpikir itu jangan negatif terus. Karena Mbak Meli itu lebih dulu. Bener. Aku yang lebih dulu meminta Mas Ferry buat mengelola sawah aku. Betul itu. Dan lagian saya sudah dipercaya sama Mbak Meli untuk mengelola sebagian lahan Mbak Meli. Aduh, kalian ini nggak mau ngaku ya kalau kalian itu pacaran. Mas Ferry, aku dari kemarinnya nyuruh Mas Ferry kerja di lahan aku. Tapi kenapa Mas Ferry nggak mau? Kan saya sudah bilang Mbak Tata. Mbak Tata mungkin sering makan singkong kaki. Diam. Nggak jatuh dia. Duh, Dedek Meli mau kemana? Mau mampir ke rumah Mas Ferry. Loh, jangan. Nggak boleh. Apalagi sekarang udah menjelang mau maghrib.
Kalau mampir-mampir, kalau menjelang maghrib, banyak makhluk-makhluk halus. Nanti, Kenapa? midun. Midun. Iya, nggak boleh, nggak baik. Lebih baik Dedek Meli sama Mas saja. Saya Apa kamu, Di? Lihat kamu. Saya itu mau numpang sholat maghrib. Oh, Juragan ngomong apaan dari tadi saya nggak ngerti. Diam kamu, Fer. Kamu nggak ngerti. Ini urusan masalah anak dewasa. Gimana? Kamu kan masih kecil. Gimana kalau ngobrol di ruang tamu? aja? Enggak. Ya, Aku nggak pernah. Lebih enak kan di ruang tamu daripada di jalan. Aku gak pernah duduk di tempat kursi orang miskin seperti kamu. Bukan bau badan aku ya. Maksudnya sabun, bukan bau badan. Siapa yang bilang bau badan? Sabun aku, Fer. Biar kamu tahu. Iya. Satu kali sabun itu harganya 350. Monggo Mas, monggo Mas. Tuh. Sabunnya 300.000 katanya ya. Iya. Tapi kayaknya kayak sabun kodok yang beli di pasar. Bener, Fer. Ini kecium. Banget. Kalian ngomong apa? Hah? Lihat. Pujaan calon istri aku nih. Mas Ferry, tolong Mas. Mas, tolong. Astagfirullahaladzim. Dan saya pikir Juragan itu normal. Normal. Mau jimat disilakan nggak apa-apa. Barusan. Sosor aja. Barusan kan aku pakai gaya kodok. Tapi nggak kena nih. Nih, kayak bambu ireng. Gan, sudah Gan, jangan bikin keributan. Apalagi udah hampir petang, mau hampir maghrib. Mbak Meli di sini aja dulu. Iya bener Mas. Duh, ngikutin lagi. Gimana nih Mas? Takut banget. Juragan, ngapain datang ke sini? Mel. Duh, Ada si Tata nggak? ada mak lampir. Oh, sering banget sih. Nggak ada Tata. Gak ada. Mbak Tata itu mak lampir cantikan Meli. Kirain lagi bertengkar sama si Tata kalian. Mak lampir. Aduh, kamu hidupnya nggak usah ngurusin orang lain. Terserah aku, suka-suka aku. Mau ngurusin kayak enggak kayak. Bentar, ini sebenarnya ada apa sih? Dari tadi saya nggak ngerti. Kalian ribut-ribut, ini ribut apa sih? Aku gak bakalan pergi sebelum Meli itu aku antarkan ke rumahnya, Fer. Soalnya nih perawan-perawan desa nih. Tuh, Gan, Juragan, kalian itu kan nggak ada hubungan apa-apa. Bener. Dan Juragan tidak boleh memaksa seorang wanita. Tuh orang ngapain sih? Gak waras itu sudah stres, Mas Ferry. Tadi kan Mbak Tata ngelabrak kita tuh waktu di jalan. Ulah ini Mbak Arum pasti. Ini pasti gara-gara Mbak Arum Iya. bikin informasi yang nggak bener ya. Betul. Ya habisnya kalian berdua selalu nempel pacaran ya. Mbak Arum dengerin. Kita selalu berdua itu karena urusan pekerjaan. Emang iya? Iyalah. Salah deh aku. Kasih informasi sama si Tata. Maaf ya. Mbak Arum, kalau ngomong orang itu jangan fitnah. Fitnah itu lebih kejam. Ngerti Mbak Arum?